Wah, yang ini merinding bocok. Tapi yang ini main panjang ya. So nggak sebanyak bacot, langsung aja lu fokus dan perhatiin baik-baik. So ada seorang ibu-ibu yang jagain anak bayinya sendirian di rumah karena suaminya tuh seorang supir truk yang kerjanya emang jarang pulang. Nah satu malam, tiba-tiba Doi notice ngeliat ada sesuatu yang aneh di monitor baby cam anak bayinya. Otomatis, Doi langsung rekam kejadian itu buat dikirim ke suaminya. Perhatiin baik-baik. Oh my god, you guys. Oh my god. So I've been recording the baby monitor anytime the sound or the motion detection goes off so that I can show my husband because he's on the road and I wanted to send him all this crazy that's been going on. Watch this video and tell me what you see. I literally ran up there so fast. There's nothing in her room. I brought her downstairs. This motion and sound detectors are still going on. I'm freaking out right now. Kelihatan nggak? Di bunk bed sebelah ranjang bayinya, di situ kayak kelihatan ada item-item yang nongol berkali-kali dan kayak buru-buru buat ngumpet balik ke dalam. Otomatis si emak tuh langsung lari ke situ buat ngecek ya. Tapi pas sampai di situ ternyata gak ada apa-apa. Dan karena videonya tuh udah terlanjur rame, jadi netizen minta Doi buat ngasih lihat lebih detail keranjang itu. Okay, a lot of y'all were asking about the room situation, so I'm gonna run that through real quick. We moved my daughter from this room into this room. She got new furniture. That's why the bunk bed is still in there. Then we moved the baby from my office, which used to be her bedroom, now it's my office again, up into this room. I cannot even breathe walking in this room. So I am truly terrified, but I'm gonna walk y'all in here real quick. This is the bunk bed. This is where I took her out of her crib, ran up the bunk bed. There was nothing up there when I came. We have her rocking chair, her changing station, her closet with all of the stuff that we still need to put up. This is where I have everything that was gifted. I know a lot of y'all were saying check stuff that came from a thrift store or that wasn't yours because it might be causing it. I will show you guys up here. There's nothing suspicious. There's no hair from like a rat or something that could have came in. This is marker. These are still tucked in on the sides, like they're still tight from, you know, if somebody was trying to be underneath the blankets. I don't think that's plausible. So I don't know. I have no idea what could be causing it. Oh my god, it's rocking. Secara misterius tiba-tiba kursi goyang yang ada di ujung ruangan itu bisa gerak sendiri. Persis pas Doi mau turun dari kasur itu. Oh my god, it's rocking. Habis kejadian itu, Doi langsung parno dan cabut dari situ buat nginep di rumah orang tuanya sampai suaminya balik kerja. Wah, yang ini salah satu video paling serem of the year kayaknya. Merinding sumpah. Nih, buat lo yang skeptis dan masih nggak percaya ya, lo wajib buat nonton video ini sampai habis. Perhatiin baik-baik. Get the light. So ada seorang perawat di panti jompo yang nge-share pengalamannya kerja di situ. Doi bilang ada satu ruangan yang dikosongin sejak lama karena setiap pasien yang nempatin ruangan itu gak lama anfal, diantar ke rumah sakit dan kebanyakan gak selamat. Nomor kamarnya 112. Nah suatu hari tiba-tiba alarm di kamar itu bunyi sendiri. Padahal gak ada pasien di ruangan itu karena memang sengaja selalu dikosongin. Mereka coba buat cek monitor CCTV dan pintu ruangan 112 bisa nutup sendiri. Yes. Tapi pas dicek ke dalam buat matiin alarm itu, ternyata kagak ada siapa-siapa. Di lain waktu, pas pasien-pasien di situ lagi kumpul buat sesi healing sama anjing, tiba-tiba anjing yang biasanya anteng ini kayak gak tenang dan jalan sendirian ke ruangan 112. Dan Doi diem mantengin di sono lama banget. Really? Seolah Doi itu kayak bisa ngeliat sesuatu yang gak kerekam di kamera. Dan ini yang paling creepy. So ada salah satu pasien yang nawarin buat cleansing atau ritual pembersihan dengan ngebawa rosario buat doain ruangan 112 ini. Terus Doi mintalah salah satu perawat yang ada di situ buat ngerekamin Doi selama ngelakuin itu. Sekarang gue pengen lu fokus dan perhatiin baik-baik. Heavenly Father, I ask for your divine presence to fill this space.
May your light shine brightly through every room, cleansing this home of any negativity, fear, or unrest. Let peace dwell in every corner, and love be the foundation of every wall. Bless this home with your protection, surrounding it with your angels, and shielding it from harm and evil. May every door be a passage to your grace, and every window open to your blessings. In Jesus' Kelihatan gak? Rosario yang digenggam ibu ini seolah kayak ditarik ke atas sama sesuatu yang gak kelihatan di kamera. Bahkan kalau gue slow mo videonya, seolah kayak ada yang mau ngerebut Rosario itu dari tangan ibu ini. Gue gak tahu pasti ya, apakah si ibu ini notice sama kejadian itu. Soalnya lo lihat sendiri, Doi itu sama sekali gak bereaksi sama kejadian itu. Padahal menurut gue ini cukup ekstrim coy. Yang ini merinding cok. So ini rekaman dari seorang cleaning service ya. Jadi Doi itu cleaning service panggilan, dan selalu dipanggil kalau misalkan ada penghuni kontrakan itu yang cabut atau pindah. Tapi ada satu kontrakan yang Doi ini juga nggak tahu kenapa penghuni yang nempatin itu tuh gak pernah lama. Kayak sebentar-sebentar cabut, sebentar-sebentar pindah. Akhirnya Doi coba buat videoin pas lagi mau beresin rumah itu. Fokus dan perhatiin baik-baik. Esta casa se ha limpiado muchísimas veces porque rompe el contrato a la gente. Ay, no mames. Ya es noche. Estoy sola. Chingados estoy. No hay nada. Me dio cosas a la pinche puerta. ¿Dónde está la luz acá? Chingada madre. Ahí está. Ok, ahorita les voy a enseñar. Esta es una recámara. Se está poniendo ahorita tenso. Ahorita les voy a enseñar qué es eso que se escucha. ¡Ey! ¿Andan acá? No mames. Espérenme. Iba a dejar grabando, pero la neta ya me está dando cosa. Se escucha el ruido por acá. No sé qué sea. Escuché mucho ruido. Tengo que ir a apagar la luz de allá porque se está poniendo ya. Ay, no. Creo que me voy a regresar mañana mejor. Ya me voy a la chica. Sepanjang video, ada beberapa suara-suara aneh yang terekam. Yang jelas, itu bukan suara cewek ini. Entonces, el señor dice que ya van varias. Dan terakhir, ada sebuah pintu lemari yang juga ngebuka sendiri. Tapi, lu kelihatan gak? Pas Doi denger suara-suara dan coba buat ngecek, kameranya tuh sempet ngelewatin ruangan yang gelap. Dan cewek ini gak notice kayak ada sesuatu berwarna hitam yang ngintipin Doi dari dalam ruangan itu. Dan sosok itu kayak buru-buru buat ngumpet pas Doi mendekat. Padahal di awal video Doi juga sempet ngelewatin ruangan yang sama. Dan di situ kagak ada apa-apa. Se está poniendo ahorita tenso. Yang ini sekilas kelihatannya lucu ya, tapi menurut gua ini merinding banget sih. So ada seorang cewek yang lagi nginep di Airbnb rame-rame sama temen dan nyokapnya. Nah seperti biasa lah ya, namanya orang nginep di tempat baru pasti kayak explore dulu gak sih? Tapi anehnya, di dalam situ Doi itu nemuin ada sebuah pintu yang kalau dibuka itu tangga menuju ke basement. Dan ruangannya itu gelap banget. Otomatis karena mereka ini rombongan rame-rame, jadi ya mereka kagak takut. Malah kayak asik aja gitu ngevideoin sambil ketawa ketiwi buat konten di sosmednya. Coba deh ya, sekarang lu perhatiin baik-baik. We found a secret door underneath. Who got trapped down there? Tiba-tiba ada suara hello dari dalam situ. Underneath.
Dan si nyokap cewek ini langsung minta maaf karena ternyata owner Airbnb-nya tuh tinggal di bawah situ, geng. Jadi yang tadi itu suaranya yang punya rumah. Aneh banget gak sih? Tapi ternyata kejadian kayak gini tuh kayak udah sering gitu, geng. Owner propertinya diem-diem tinggal di rumah yang sama ama yang disewain. Yeah. Excuse me. Yeah. You're the people that I let the house to, right? Yeah. We're here on holiday. Yeah. Who are you? I own the house. I'm Richard. What are you doing? What oven it? Yeah. Is that a? I see a boat there and having a shower now. Where's your trousers? Where's your trousers? If it's not inconvenient right now, I'd like to use the bathroom. Excuse me, mate. We've rented this house from you. Yeah. Well, any problems No, there's no problems, mate. Just like, with the house? well, yeah, I'm happy with the house, but like, what are you doing here? I live here. I look. Okay, but like, what are you doing, mate? Where's my privacy? Menurut gue ini creepy banget sih. Kebayang nggak kalau lu pas itu lagi sendirian? Gimana coba? Underneath.